Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan, handai tolan, saudara-saudara yang belum bosan untuk mengikuti kajian Bima Sakti yang saya sampaikan lewat lesan saya. Semoga Anda diberkati oleh Allah. Karena kalau Anda tidak bosan, berarti Anda sudah menyentuh sifat ketuhanan, yaitu keabadian. Sesuatu yang abadi itu tidak akan pernah bosan, akan tetap berjalan selama-lamanya. Saya mungkin dengan orang-orang yang seusia saya, bahkan ada yang lebih tua dari saya, merasa cukup lelah di dalam perjalanan hidup yang sudah puluhan tahun ini. Dan pada saat video ini saya tayangkan, saya usia 76 tahun. Liku-liku hidup sudah kita jalanin, kesusahan hidup kita sudah jalanin, tantangan hidup kita sudah jalanin. Mungkin untuk yang muda juga perlu bertanya sebetulnya dari yang tua-tua, apa sih sebetulnya tujuan daripada hidup ini? Karena kalau kita tidak tahu tentang tujuan sesuatu, maka kita akan tersesat di jalan. Sama kalau kita dalam perjalanan keseharian pun, kita harus tahu jalan tujuan, kompas tujuan, dan sebagainya. Baik, sebelum sampai uraian kepada tujuan hidup ini, senyampang kita ada di ruangan greenhouse, rumah kaca. Pagi hari, matahari baru keluar di belakang saya, kanan kiri tanaman yang demikian rindang. Mudah-mudahan hati Anda juga ikut menjadi teduh. Kita minum dulu. Kesukaan saya, yaitu a cup of Java, secangkir kopi Jawa. Harapan saya, Anda pun bisa menikmati secangkir kopi Jawa, yaitu kokoh pijakan hidup, kokoh pendirian hidup. Nah, untuk kokoh pendirian hidup itu tadi, setelah kita minum secangkir kopi, maka kita harus tahu apa itu tujuan daripada hidup ini. Beberapa poin sudah saya buat agar supaya arah tujuan diskusi kita ini lebih sistematis. Kalau saya ringkas dari perjalanan hidup saya, mungkin juga Anda hampir punya kesamaan, atau mungkin Anda punya pendapat lain, silakan. Ini pendapat dari saya. Tujuan hidup tidak ada lain. Yang pertama, agar supaya terjadi regenerasi. Regenerasi itu artinya jenis manusia ini tidak punah, tapi terjadi pembaruan. Sebagaimana bunga, begitu kuncup, kemudian dia akan layu, belum layu sudah muncul kuncup yang baru terus. Itu namanya regenerasi. Ada penggantinya. Dengan kata-kata regenerasi ini, saya pun harus tahu diri bahwa pada waktunya saya pun akan seperti bunga, akan layu dan gugur. Sementara Anda yang baru muncul, kuncup itu akan menggantikan generasi saya. Maka bersiaplah. Apa yang harus dipersiapkan di dalam regenerasi ini? Poin-poinnya saya bacakan untuk Anda, supaya Anda melangkah dengan benar, dengan tujuan yang benar.
Yang pertama untuk jadi regenerasi tentunya harus menurunkan keturunan, anak cucu. Ya, untuk menurunkan keturunan itu, maka kita manusia dikasih sebuah solusi, yaitu menikah. Kenapa harus menikah? Karena di situ ada ikatan yang sifatnya ritual, yaitu keilahian, karena itu menyangkut masalah-masalah kesucian seseorang. Dan yang kedua, ikatan-ikatan itu adalah ikatan-ikatan mengikat dua keluarga yang berbeda. Menikah secara formal, itu yang pertama. Alhamdulillah dari titik ini saya sudah beranak pinak. Pada saat Anda menikah, jangan serakah Anda. Karena dengan satu saja, Anda sudah berat pada tanggung jawabnya, yaitu memberikan nafkah kepada istri kita. Dan yang kedua, menjadi berat tanggung jawabnya apabila kita memiliki keturunan, anak. Yaitu harus dibina keluarga itu. Membina istri, membina anak-anak itu dengan pendidikan yang benar, yang baik, etika dan moral, kultur budaya. Ini semua sudah diketahui oleh setiap orang. Dan tentunya selain daripada tiga itu, seorang suami sebaiknya harus menaungi, melindungi keluarga. Arijalun kaum alin nisa itu adalah memayungi, mengayomi, melindungi. Dalam segi kehormatannya, dalam segi keamanannya, dalam segi etikanya dan seterusnya. Itu tujuan hidup setiap umat manusia sebetulnya ke sana. Tidak ada bedanya antara saya. Tujuan yang pertama itu yaitu regenerasi dengan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan hidup Anda dan saya? Tidak ada lain kecuali adalah kita itu dikasih misi kemanusiaan oleh Ilahi. Maaf, bukan misi ketuhanan, tapi misi kemanusiaan yang datangnya dari Tuhan. Karena kita manusia tidak tahu apa itu namanya manusia, bagaimana menilai diri kita, kita menjadi subjektif. Maka dikasih misi kemanusiaan. Agar supaya kita menjadi tahu dengan benar apa itu namanya manusia dan apa saja misinya. Mari kita tengok. Yang pertama, misi kemanusiaan itu adalah dikenalkan manusia itu kepada ilahinya. Karena pada diri Anda dan saya ada fitrah ketuhanan. Sehingga pada saat Anda ditanya siapa pencipta langit dan bumi, pasti Anda akan mengatakan Tuhan, Allah. Tidak ada bedanya dengan saya. Sekalipun mungkin Anda tidak kenal Tuhannya, sekalipun Anda tidak mau mengakui Tuhannya, tapi tetap Anda akan mengatakan, ya pasti ini adalah ciptaan Tuhan. Pasti seperti itu. Nah, ini dikenalkan, namanya misi kemanusiaan, supaya manusia itu sebagai makhluk ciptaan manusia, Tuhan itu tadi kenal dengan penciptanya. Dan ini tidak bisa lepas dari waktu ke waktu. Ada yang dikenalkan melalui konsep-konsep ketuhanan, melalui para nabi, melalui kitab-kitab wahyu dan seterusnya. Ada yang mencari ketuhanan itu melalui pola pikir yang kemudian menjadi filsafat. Sehingga Anda tidak aneh kalau kemudian muncul berbagai macam jenis agama dengan keanekaragaman cara peribadatannya, sistem kepercayaannya. Kenapa? Karena fitrah manusia itu tidak bisa lepas. Dia merindukan penciptanya. Dan ini harus dikenalkan. Saya berulang-ulang kepada Anda menyampaikan ini
salah satu adalah membawa misi ini supaya Anda tidak salah di dalam melakukan pemahaman siapa Tuhan Anda itu tadi. Silakan diikuti video-video saya supaya Anda benar. Ini namanya misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan itu adalah dia merindukan ilahinya. Dia mencari siapa penciptanya. Kalau tidak ada yang memberitahu, kemana dia bertanya? Yang kedua, pada manusia itu ada namanya nilai kemanusiaan. Maka nilai kemanusiaan yang saya bawa, yang Anda punyai dan sebagainya, tolong dijaga. Apa saja nilai-nilai kemanusiaan itu? Satu, manusia itu ingin hidup damai. Yang kedua, manusia itu ingin hidup bahagia. Yang ketiga, manusia itu ingin sejahtera. Yang keempat, manusia itu ingin aman. Yang kelima, manusia itu ingin merindukan segala sesuatu namanya keindahan, ketenangan, kedamaian dan sebagainya. Silakan diteruskan. Kehormatan dirinya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Maka tujuan Anda dan saya, tolong ini jaga. Kalau Anda bisa menjaga nilai-nilai humanity yang saya sebutkan itu untuk orang lain, itu menunjukkan bahwa Anda telah bisa menilai, menjaga marwah dirinya. Tapi kalau Anda tidak bisa menghormati, menjaga nilai-nilai kemanusiaan orang lain, maka pada dasarnya Anda sudah menunjukkan jati dirinya. Anda bukan manusia. Karena tidak mungkin daripada manusia yang mereka yang mengatakan manusia yang sudah rusak akan keluar nilai-nilai kemanusiaan, tidak mungkin. Tolong ini ditengok kembali. Mari insya Allah yang bersama saya ini sama-sama ingin membawa misi ketuhanan dan kemanusiaan. Pegang dengan kokoh sebagaimana kokohnya minum kopi tadi. Yang ketiga, di dalam misi kemanusiaan itu kita tidak bisa hidup sendiri. Makanya tadi berkeluarga, beranak pinak. Di dalam sistem keluarga kita mempunyai orang tua, mempunyai saudara, mempunyai cucu. Dalam sisi bermasyarakat kita mempunyai sistem sosial bermasyarakat yang harus kita ikutin. Lah kita jaga, kita hormati sebagaimana kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Otomatis kepada sebuah sistem masyarakat yang lebih luas, kalau tidak kita yang menjaga, kalau bukan Anda yang menjaga, siapa lagi? Tolong diperhatikan, pada saat Anda menjaga marwah bermasyarakat, pada saat itu Anda sedang membawa misi kemanusiaan yang diamanahkan kepada Anda. Yang berikutnya, di dalam misi kemanusiaan, manusia itu agak berbeda dengan makhluk namanya malaikat. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat. Dia harus membangun peradaban dengan bermasyarakat itu. Peradaban itu satu. Dia membangun pengetahuan supaya luas. Yang kedua, menciptakan teknologi supaya mudah hidup. Yang ketiga, dia mungkin harus melakukan barter secara ekonomi. Sistem ekonomi berkembang. Yang keempat, dia mungkin harus juga agar supaya bermartabat, etika dan moral di dalam masyarakat itu harus dibangun. Baik itu melalui pemikiran filsafati maupun penghayatan daripada sistem kepercayaan yang Anda anut seperti itu. Anda bisa melihat bangsa-bangsa sebelum kita meninggalkan sisa-sisa peradaban, tapi kebanyakan itu hanya
potongan-potongan saja. Fir'aun meninggalkan sisa peradabannya yang namanya piramid, kuburan. Bangsa Maya, Aztec meninggalkan peradaban. Itu yang piramid di Amerika Selatan. Cina meninggalkan peradaban. Itu yang dikenal dengan Great Wall atau tembok besar yang memanjang yang dibangun seribuan tahun dan meninggalkan peradaban, kota terlarang, dan seterusnya. Nabi Muhammad dengan para sahabat meninggalkan peradaban. Salah satu di antaranya sekarang telah berkembang rumah-rumah ibadah yang dinamakan masjid di seluruh penjuru dunia. Itu adalah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pendahulu kita. Anda dan saya mempunyai misi yang sama. Apa yang sudah Anda kerjakan di dalam misi itu? Tolong ditengok. Kalau belum ada, dan Anda punya kemampuan untuk mendukung misi kemanusiaan, dan namun Anda tidak mempunyai konsep, datang kepada saya. Anda punya dana miliaran, datang kepada saya. Saya kasih rujukan. Anda kelola sendiri, agar supaya Anda menjadi makhluk yang beradab. Sudah pahamkah Anda? Yang ketiga, tujuan daripada kita hidup di atas muka bumi ini tidak lain adalah agar supaya kita mengisi ruang dan waktu dengan berbagai macam aktivitas. Waktu adalah usia, ruang adalah tempat tinggal di mana kita berada atau di mana kita itu memiliki domisili. Itu adalah ruang. Tolong itu ruang dan waktunya menjadi satu unity, satu kesatuan. Anda isi dengan aktivitas. Jangan dikosongkan. Nah, ini makna daripada tujuan di dalam Quran yang disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di sini. Diciptakan jin dan manusia itu tidak lain agar supaya mereka itu beraktivitas mengisi ruang dan waktu yang diberikan kepada mereka, diberikan kepada Anda, diberikan kepada saya. Mari kita isi. Apa saja yang harus kita lakukan? Ya, kita membuat sebuah kreasi. Terserah Anda punya intelektual, Anda punya pengalaman, coba kreasi segala sesuatu itu. Kemudian gerakan menjadi karya. Saya sebagai orang yang sudah lama bergelut di perguruan tinggi, kreasi saja tidak ada lain pasti pada lembaga pendidikan. Saya sudah membuat perguruan tinggi di Malang, dan saya pernah membuat perguruan tinggi di Kalimantan Timur, sekolah tinggi pertanian di sana. Itu jejak bekas saya yang sampai sekarang ada. Perkara Anda mengaku itu tidak, itu urusan Anda, tapi insya Allah itu terekam oleh rekaman ilahi. Dengan demikian itu, saya sudah mengisi ruang dan waktu pada saat itu. Saya sudah mengisi ruang dan waktu pada saat perguruan tinggi Trunojoyo dikembangkan menjadi negeri. 2 tahun saya menjadi detaser. Saya sudah mengisi ruang dan waktu menjadi asesor di berbagai perguruan tinggi, mulai dari Medan sampai ke Papua sana, melakukan penilaian perguruan tinggi yang sedang bermunculan. Sudah saya lakukan. Saya sudah berkarya melakukan apa yang dinamakan penulisan buku, agar supaya ruang dan waktu saya tidak kosong. Puluhan buku sudah saya keluarkan. Dan selama saya aktif di dalam kampus sampai detik ini pun saya masih aktif. Karena diperpanjang sampai usia 79. Kepercayaan negeri kepada saya. Itu tadi. Saya masih aktif mengajar, membimbing, memberikan nasihat pada mahasiswa.
Itu mengisi ruang dan waktu. Bahkan sekarang pun saya menyampaikan kepada Anda, ini dalam rangka mengisi ruang dan waktu. Ini yang dinamakan aktivitas. YouTube saya sudah ratusan kepada Anda. Belum tentu Anda satu YouTube saja mampu membuatnya. Saya tantang. Puluhan buku saya tulis. Belum tentu Anda mampu menulis satu buku saja. Berinteraksi dengan berbagai macam bangsa di dalam berbagai macam negeri. Untuk apa? Untuk bisa menambah kreasi-kreasi kita, agar supaya pengetahuan kita semakin berkembang dan terisi. Dan yang lebih penting lagi, di dalam pengisian ruang dan waktu itu, Anda harus bertanggung jawab. Karena apa yang kamu tanam pada saat-saat ruang dan waktu itu kamu isi, pasti kamu akan menyemainya. Baik di dunia ini maupun di kehidupan setelah kematian. Hanya tinggal tunggu matangnya buah. Maka berhati-hati. Karena Anda akan diminta pertanggungjawabannya. Itulah sebabnya di dalam hidup, agar supaya kita tidak salah jalan, salah arah tujuan, maka ada referensi, harus ada pedoman. Sekarang pedomannya supaya kita tidak masuk kampung berliku-liku. Tanya sana, tanya sini. Sudah ada GPS, dulu ada peta. Maka peta kehidupan ini supaya kita tidak salah arah, salah jalan, ada dua. Yang pertama, ada dua. Referensi dua ini saya ambil rujukannya dari firman Tuhan, dari Al-Quran. Anda boleh melembari di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 256. Saya bacakan, mudah-mudahan Anda sabar. Ini firman Tuhan, saya hanya lesannya yang keluar. Tidak ada paksaan dalam memilih jalan tadi, tujuan hidup, ad-din, referensi hidup. Itu tidak ada paksaan. Mana yang Anda pilih, jangan dipaksa. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar. Nah, itu sudah ada. Jalan yang benar dan jalan yang sesat. Menjadi pasangan. Barang siapa ingkar kepada togut, artinya dia tidak mengikuti jalan yang sesat. Togut itu iblis, setan, tidak diikutin. Dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Itu yang jalan yang benar. Oleh karena itu dalam hidup harus ada referensi. Alhamdulillah, bagi mereka yang memiliki sekarang di tangannya itu ada HP dan di situ ada program Al-Qur'annya itu yang sudah diterjemahkan. Coba Anda lembari sebagai referensi tujuan hidup Anda, supaya Anda tidak berbelok kepada jalan togut. Insya Allah Anda telah berpegang dan Anda tidak akan mudah kena gendam, ditipu daya oleh manusia-manusia yang tidak punya pegangan. Karena mereka tidak pernah minum kopi. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Bisikan hati Anda didengar, perbuatan Anda akan diketahui. Hati-hati. Dan orang-orang yang mempercayai terhadap rujukan keilahian, referensi dari Tuhan, ini namanya orang beriman. Dan mereka
berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah itu tadi, karena kalau Anda berada di atas kebenaran, itu musuh-musuh Anda itu banyak. Buktinya para nabi itu dibusuin, padahal orangnya benar, orangnya jujur. Nabi Muhammad saja hampir 20 kali perang selama 10 tahun di Madinah. Anda bisa bayangkan. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Berperang di sini adalah menegakkan kebenaran ini. Saya sedang berperang di jalan Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kata-kata saya ini menjadi sebuah kebenaran dan dicatat sebagai kebenaran dan diaminin oleh para malaikat, yaitu menyampaikan kebenaran kepada Anda. Menyampaikan firman-firmannya kepada Anda. Dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Mereka yang mengambil jalan yang salah itu, dia akan membuat rekayasa untuk mencari pemeluk, pendukung, dan sebagainya. Maka teguhlah kamu. Perangilah kawan-kawan setan itu, karena sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Anda baca surat An-Nisa, surat keempat ayat 76. Inilah sebabnya Anda di dalam perjalanan hidup ini jangan mudah kena gendam tipu daya mereka. Apa saja gendamannya? Banyak. Anda diiming-iming jabatan. Sudah katanya Pak Bupati, coba Anda menjadi kepala desa di situ, tapi dukung saya. Katanya gubernur, nanti Anda menjadi wali kota di situ, tapi tolong dukung saya. Katanya menteri, katanya presiden, sudah kamu nanti jadi menteri di situ, jadi panglima di situ, tapi tolong dukung saya. Ini gendam. Setelah dia jadi presiden dapat dukungan, akhirnya mereka tidak akan pernah diperhatikan. Yang diperhatikan adalah kroninya, supaya establishment kedudukannya itu abadi. Seakan-akan dunia ini adalah keabadian. Bukan. Tinggal tunggu matangnya buah. Pasti engkau membuat tipu daya dengan cara setannya, sesungguhnya Allah sebaik-baik penipu daya. Maka Anda tidak akan mencapai tujuan hidup yang abadi. Kau tidak akan mencapai tipuan yang sejahtera, tapi Anda telah terbelokkan, tersesatkan oleh sangka-sangka setannya. Mudah-mudahan dengan tujuan hidup, 3 tujuan hidup itu dipegang kokoh oleh Anda, akan menjadikan Anda tidak goyah. Sekalipun diterpa badai, tsunami, petir, gunung meletus dalam kehidupan ini, Anda akan tetap kokoh karena Anda telah terjaga oleh kekuatan yang tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu pencipta diri Anda sendiri. Semoga Anda paham. Semoga Anda diberkahi. Semoga Anda menjadi happy. Semoga pikiran Anda menjadi luas. Semoga hati Anda menjadi terang benderang seperti terang benderangnya siang hari. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.